Udah. Bisa. Bisa. Haleluya, shalom semua. Selamat malam. Kita sedang di kota mana? Solo. Kita sedang makan di mana? Kita sedang makan di ayam goreng kampung Mbok Rasiem bersama dengan Pak Dotoni. Dan di tengah-tengah kita sudah ada seluruh jemaat yang luar biasa hadir seluruh Indonesia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya mau tanya, ayamnya enak gak? Jempolnya mana, enak gak? Berarti rugi kalau gak makan ya, tempat Mbok Rasiem ya. Oke Pak Daud, silakan Pak Daud pimpin doa. Kita doa ya. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu menjadi kehendakmu. Nyatakan kuasamu lawat seperti hari Tuhan, kuasa Yesus bekerja, lawat kami semua Tuhan, di demi nama Yesus. Berkatakan amin. Amin. Iya, hari ini spesial Pak Daud ya. Saya ada teman tugas saya waktu di pengamanan khusus. Pengaman khusus. Jadi namanya Suparman. Pak Suparman. Dia dari Kopassus. Dari Kopassus. Ajudan Pramono Edi Wibowo. Ajudan langsung Edi Prabowo. Ahli namanya demolis, penghancur. Penghancur. Oh, mana orangnya Pak? Kita panggilkan Pak Suparman. Malam Pak Suparman. Ya, buka suaranya Pak Suparman. Parman, di emutnya. Buka suaranya Pak, tekan tombol unmute-nya Pak. Join audio Pak, Pak Suparman. Join audio, tekan yang ada tombol mic-nya. Sebelah kiri, Parman. Telepon dulu Pak, minta join audio. Oh iya nih. Ya, sebentar ya. Ada gangguan teknis sebentar, Saudara. Hari ini edisi spesial kita live di warung makannya Pak Dotoni. Jadi Saudara kalau mampir ke Boyolali makan di ayam goreng Mbok Rasiem. Yes. Coba. Ini ajudan dari Pramono Edi. Ajudan daripada Pramono Edi ya. Edi Wibowo, dari waktu sebelum Pramono Edi Wibowo meninggal, itu dia yang memeluk. Oh, dia yang Memeluk. ya luar Dan di biasa. sampingnya beliau. Di sampingnya beliau juga ya. Nah, Oh, dahsyat ya. dan ini bersama saya tidak lama, Thomas. Enggak lama, Pak. Kira-kira berapa tahun Pak Daud? 14 tahun. Enggak lama tapi 14 tahun ya Pak Daud ya. Dia dari Kopassus. Dari Kopassus langsung ya. Dulunya. Dulunya ya. Sekarang ada di Lampung di Kodim. Sekarang dia ada di Lampung di Kodim ya Pak Daud. Ya, Bisa, Abraham? sedang proses Pak. Oke. Iya Pak Daud. Ini Parman ini adalah ajudan orang kepercayaan Pramono Edi. Orang kepercayaan Pak Edi Pramono ya. Iya Pak Daud. Dan dia Pak SBY pun kenal sama dia. Oh, dahsyat ya. Jadi- Pak SBY pun kenal dia Pak ya. Ya. Gimana, Abraham? Tekan yang warna biru Pak. Karena taunya dia bedil. Taunya dia menembak Pak ya. Kalau bicara Zoom dia kurang ngerti Pak ya. Pak Suparman boleh tekan tombol warna birunya Pak. Nah, tepuk tangan dong. Udah. Ya, selamat malam Pak Suparman. Selamat malam. Pak Suparman bergabung. Waduh, Pak Daud, komando. Komando.
Aduh. Tetap semangat. Iya, selalu 83. Gimana kabarnya Parman sekarang, tugas di mana nih? Alhamdulillah sehat. Kita sudah di Kodim Tenggamo Spring Sewu. Nah, Parman ini dulu mendampingi Pramono Edi Wibowo sejak pangkat apa nih Parman Jenderal Pramono Edi? Mulai dari bintang 1. Bintang 1 ya. Wow. Waktu Wandanjen Kopassus 14 tahun. 14 tahun. Saya sama Parman ini sama-sama bertugas di tempat itu. Wah. Dahsyat ya Pak Suparman. Nah. Boleh. Sehat, semangat. Dan saya dulu sering kalau ketemu Ibu Ani Yudhoyono, Ya. yang ngatur jadwal untuk bertemu itu Pramono Edi didampingi Suparman. Oh. Gimana Parman? Betul. Ini Parman, ini banyak orang yang tanya itu waktu dulu saya dipanggil untuk Sai Baba. Kamu yang ngatur Ya. jadwalnya kan sama Pramono Edi Parman. Iya, betul. Boleh cerita nggak Pak Suparman bagaimana peperangan bersama dengan Tugas dulu. Pak Dotoni? Tugas dulu Pak. Kita lebih baik perang terbuka dengan musuh yang istilahnya di hutan jadi kelihatan pakai senapan. Kalau saya sama Pak Daud, di musuh tidak kelihatan tapi bisa menghabiskan nyawa. Wah, Nyata. ngeri ya. Ngeri. Parman, waktu saya tugas dulu enggak ada yang lolos ya Parman ya. Iya. Kalau musuh kelihatan bisa ditembak, tapi ini musuh tidak kelihatan tapi nyata bisa pingsan. Gitu ya Pak Suparman ya. Jadi musuh nggak kelihatan ya. Kalau kelihatan bisa tembak langsung mati Pak ya. Betul itu. Nah, Kalau ini nggak kelihatan. Parman ini namanya penghancur. Penghancur. Demolis dia. Demolis Pak ya. Nah, Berarti tapi sekarang pelihara burung aja, sekarang burung murai. Pak Parman, dulu tugas saya kan banyak orang ingin tahu. Tugasnya kan saya selalu tugas khusus untuk pengamanan khusus ya Parman ya. Ya, Nah, selama berapa tahun Parman saya mendampingi Pak Edi Wibowo? ada kali 15-an lebih, hampir 20. 20 tahun Pak Daud ya. Wow, pantasan Pak Daud gak pernah khotbah Pak ya. Selama 20 tahun ya. Dan tugas saya dulu langsung di bawah perintah siapa dulu Parman? Tim siluman pokoknya kita. Tim siluman. Yang pasukan siluman. Pasukan siluman Pak ya. Oh, dahsyat. Nah, dan saya langsung perintahnya langsung dari Pak Edi Pramono. Edi Wibowo. Oh, Dan kalau kita tugas Parman tidak boleh gagal ya. Harus berhasil. harus Berani berhasil ya. benar berhasil. Parman ini banyak ingin tahu gimana Jenderal Pramono Edi meninggal. Kamu kan yang di samping beliau. Samping beliau, saya sampai bahkan nganter jenazahnya sampai pemakaman saya yang ngurusin. Oh, gitu ya. Sampai akhir hayat Pak ya. Bapak mendampingi dengan Sampai setia akhir ya. hayat. Makanya ikut beliau itu sampai akhir hayat katanya. Ceritanya gimana Pak Parman, komandan kita meninggal? Ya, kita merasa kehilangan seorang sosok yang pemberani seperti Sarwedi. Wow. Selain itu Pak, mungkin bisa cerita bagaimana pengalaman, mungkin lebih spesifik Pak. Bagaimana pengalaman Bapak dengan Pak Dotoni Pak selama 20 tahun? Apakah orang yang lucu? Ada cerita yang lucu ini. Ah. Jadi arah ke Sentul, Ah. karena lewatnya harusnya ke kanan, kita ke kiri. Terus? Jadi panasnya suasana itu ada di kanan. Jadi balik aja Parman, kita lewat tol lagi. Itu. Itu gimana Pak? Maksudnya Pak Daud? Ya, rahasia. Rahasia ya. Saya dulu kan kalau Ibu Ani itu kan sering ngasih perintah saya dulu ya Parman ya. Nah, Ibu Ani itu kan sering ngasih perintah saya dulu ya Parman ya. Nah, Ibu Ani itu kan sering ngasih perintah saya dulu ya Parman ya. Nah, Ibu Ani itu kan sering ngasih perintah saya dulu ya Parman ya. Nah, Ibu Ani itu kan sering ngasih perintah saya dulu ya Parman ya. Nah, Ibu Ani itu kan sering ngasih perintah saya dulu ya Parman ya. Nah, Ibu Ani itu kan sering ngasih perintah saya dulu ya Parman ya. Nah, Ibu Ani itu kan sering ngasih perintah saya dulu ya Parman ya. Nah, Ibu Ani itu kan sering ngasih perintah saya dulu ya Parman ya. Nah, Ibu Ani itu kan sering ngasih perintah saya dulu ya Parman ya. Nah, Ibu Ani itu kan sering ngasih perintah saya dulu ya Parman ya. Nah, Ibu Ani itu kan sering ngasih perintah saya dulu ya Parman ya. Nah, Ibu Ani itu kan sering ngasih perintah saya dulu ya Parman ya. Nah, Ibu Ani itu kan sering ngasih perintah saya dulu ya Parman ya. Nah, Ibu Ani itu
ngasih perintah. Jadi kalau Pramono Edi juga ngasih perintah juga. Jadi kalau beliau itu mau kemana itu bagian ngecek dulu ada setannya apa enggak gitu Parman ya. Ya. Kedua aman enggak gitu. Aman nggak ya? Begitu semua aman, ya baik dari setan maupun teroris ya Parman ya. Iya. Nah baru saya berkata sama Pramono Edi, Jenderal Presiden boleh landing. Oh landing, wow. Nah yang di sampingnya Pramono Edi, ya Parman ini. Dan saya dulu maksimal kalau tugas maksimal hanya 2 orang ya Parman ya. Iya, betul. Heeh. Kita selalu garda terdepan. Berarti yang mati duluan ya Pak ya? Ya, yang Ya. mati duluan. Yang hidup saya Parman aja. Sama Sikos ya Parman ya. Iya. Jadi tim kita ini tinggal 3 orang yang masih hidup. Tiga orang, Pak Daud, Pak Suparman, sama Pak Kus. Iya. Iya. Yang terdekat ya. Kalau Yang terdekat. kawan kita, tim kita dulu, Kolonel Ricky Samuel gugur ya Parman ya. Gugur Ya. di waktu jatuhnya pesawat. Oh, Itu- saya sudah lihat videonya Pak ya. Nah, jadi ini Parman ini ajudan langsung dari Pramono Ajudan Edi. langsung. Dan sekarang Parman ini di Kodim. Di Kodim. Oh. Nah, dan lihat aja, lalat aja kepleset. Berarti bisa buat landing ya Pak? Parman, waktu Jenderal Pramono Edi meninggal tuh mendadak meninggal gimana ceritanya Parman? Karena kamu yang gendong kan? Ya waktu itu kan beliau dari hari Kamis itu ada tamu. Akhirnya aku habisin semuanya tamu biar supaya untuk liburan hari Sabtu. Setelah itu kita naik ke atas. Sabtu pagi beliau selalu bilang lapar begitu. Oh. Nah, setelah habis zuhur, beliaunya minta keliling untuk cek patok tanah. Aku bilang habis asar aja, sholat asar, selesai muter, kurang berapa ratus meter beliau jatuh. Sebentar Parman, sebentar. Nah, setelah itu kepegang tangannya kok dingin. Akhirnya aku angkat, naikin Alphard, saya bawa ke Cipanas, rumah sakit umum. Nah, beliau nggak sadar itu hanya berapa menit. Bahkan koma, sudah di jantung dipompa, 735 sudah tidak tertolong lagi. Oh Tuhan Yesus ya. Pak SBY telepon Parman langsung ya waktu itu ya? Ya, beliaulah yang istilahnya seperti berjuang kita Sarwo Edi Wibowo, sepertilah beliau berani memutuskan permasalahan secepat kilat, bahkan keputusannya selalu A ya A, tidak bisa berubah B. Wow. Itulah yang kami tuntut untuk kita sebagai patokan hidup untuk apa ya, untuk pegangan memang harus mencari keputusan itu tidak pingplan itu loh istilah. Parman, Disitulah. waktu Jenderal Edi Wibowo meninggal, Pak SBY telepon Parman juga berarti? Semua dari mulai Pak SBY sampai Kasat, sampai Panglima, bahkan sampai Danjen Pak Nyoman itu telepon saya. Oh. Dahsyat ya Pak ya. Karena Parman ini adalah ajudan langsung. Langsung ya. Dan kalau ngasih perintah saya, Pramono Edi itu berdua ya Parman ya, sendiri-sendiri ya Parman ya. Iya. Termasuk dulu saya ditugaskan untuk penanganan terorisme ya Parman ya. Ya. Wow. Dahsyat. Pernah Pak ada pengalaman yang lebih lagi Pak, yang lebih unik Pak? Lebih unik bersama Anda Tony Pak? Lebih uniknya sebenarnya
Saya selalu sama Pak Edi, jadi Pak Daud selalu di lapangan, jadi saya selalu mintakan Pak Daud segera beresin begitu. Jadi saya itu terus terang dulu yang di lapangan. Oh di lapangan Iya, Pak? Tanya sama Parman itu saya di lapangan berapa tahun Parman? ada 15 tahunan di lapangan. Oh, Lalu Pak Daud itu selalu taruhannya nyawa, bahkan beliau titip anak sama istri saya bila saya tidak mampu. berarti. Saya dulu di lapangan lama Pak. Oh, Dan saya kalau ditugaskan tidak pulang sampai selesai Parman ya. Ya, Dan Das. waktu itu saya langsung dikasih perintah Jenderal Pramono Edi turun lapangan. Begitu lapangan, Parman hanya disuruh nelpon saya, udah beres belum? Gitu Parman ya. oh. Jadi bertanya simpel ya. Pokoknya tanya beres apa belum? Kalau belum habisin itu Pak ya. habisin, ratakan bila perlu. Ratakan tanah. Dan masih ingat enggak Parman? Jenderal selalu berkata, kalau penghalangmu dewa, tebas dewa, betul enggak? Ya. Aduh, jadi saya ini di lapangan lumayan kan Pak. Iya. Berarti ini Pak Daud hidup di lapangan Pak ya. Hidup di lapangan, Pokoknya dewa pun tebas gitu Pak ya. tebas. Ya lah saksi hidup. Dan Parman paling enak. Di samping Jenderal Pramono Edi, nelpon tinggal ngasihkan teleponnya Parman ya. Ya, Langsung Jenderal Pramono Edi selalu berkata apa Parman? Sudah selesai belum gitu Man ya. ya. Oke Parman, komando. Siap, Komando. Terima kasih banyak. Makasih Pak Superman. Ya, Ya. selamat malam. Ya, Semoga dari sukses Kota selalu. Solo. Ya, terima kasih. Semoga Solo, Sorong. Yes. Ya. Dahsyat ya Pak ya. Ya saya Jadi- tuh di lapangan ya lumayan kan. Ya. Jadi orang yang bilang Pak Daud itu hoak-hoak hari ini terjawab di Tom Hales TV Pak ya. Bahwa ada saksi. Ini langsung ajudan Pramono Edi. Langsung ajudannya langsung Pak ya. Dan yang sering ngasih perintah lagi. Dia duduk manis di sebelah. Saya yang di lapangan. Bapak di lapangan, Pak Supaman di istana kasih perintah. Iya. Perintahnya segera. Hanya selama saya tugas itu ya. Pramono Edi itu kalau di lapangan hanya 3 hal yang ditanya. Tiga? Yang tanya. 3. Sudah beres? Sudah beres? Sudah selesai? Sudah selesai? Ketiga, senyap. Senyap. Oh, sudah selesai? Hmm, Sudah beres? senyap. Senyap. Kalau yang sudah ketika senyap berarti dah harus senyap benar senyap. Silent. Silent. Wah. Sudah Setelah selesai? itu saya ngasih laporan izin adalah target selesai. Selesai. Bukan senyap ya Pak. Nah, Apa dia tadi? hanya menjawab oke. Oke. Di sini yang kerja Dan keras. pada waktu saya dengan saya Baba Ya. yang nganter ke Ibu Ani Yudhoyono, Pak Pramono Suparman. Edi, Oh, pengatur jadwal Suparman ini. Pak Suparman yang terjawab. Dan Pak SBY tahu Suparman itu siapa. Wah. Karena ini ajudan langsung. Langsung ajudannya. Dan untuk pengecekan saya Baba mati atau tidak, dicek langsung sama Pramono Edi, Suparman di sampingnya. Wah. Berarti dengan cara intelijen ya Pak ya. Intelijen. Jadi bukan hanya sekedar kaleng-kaleng lah. Ya. Jadi pada waktu jadi pengecekannya itu jam sekian saya berkata selesai, langsung Pramono Edi dan ada Suparman di situ, dia ajudan. Ya. Langsung saya telepon, komando, gini, tet, selesai belum? Selesai, langsung. Wah. Cek langsung di kedutaan yang ada di India. India. Jamnya berapa, saya berkata berapa, cross check. Cross check harus sesuai dengan jam ya. Iya, militer berbeda dengan sipil. Jadi pada waktu saya berkata jam sekian, selesai. Dicek sana, jam sekian gitu. Harus tepat. sinkron, jamnya Sinkron. cocok. Kan beda jam juga. Ya. Langsung begitu cocok, kata-katanya langsung bagian khusus intelijen menyampaikan pesan. Wah. Sudah target selesai. Selesai. Gitu. Dan waktu itu langsung Parman berkata, sudah beres. Berarti ada peperangan alam roh yang sengit antara pemerintah Indonesia dengan Sebaba dong Pak. Bukan pemerintah, yaitu
mau menjatuhkan presiden aja. Oh, Tapi yang penting kan tugas selesai. selesai. Orang berkata bohong, berkata hoa, berkata apapun terserah. Penting tugas Selesai. Senyap. senyap dan Dan oke. oke. Kalau Parman hanya berkata beres. Pak Daud, kalau jenis ilmunya Pak Sebaban dikirim waktu Bapak lihat itu untuk apa? Untuk bunuh langsung atau untuk bikin celaka, Pak? Oh, untuk bunuh langsung. Langsung mati, Pak. Seketika. Karena itu bicara tentang keamanan nasional, makanya saya langsung di bawah perintah Ibu Ani Yudhoyono. Langsung dipanggil. Jadi kalau Pak Daud Tony nggak dipakai Tuhan yang untuk menghalangi, mati, Pak ya? Hidup dan mati di tangan Tuhan. Ya. Kalau kita belum waktunya mati, ada caranya lolos. Ada cara lolos. Tapi yang jelas, saya kan di lapangan berapa tahun. Ya. Buktinya enggak mati-mati. Tapi Pak, kalau orang sipil, Pak, orang sipil nih, orang biasa. Saya itu dalam satu tim, saya itu sipil dan Kristen. Ya. Saya sipil dan Kristen. Dan Kristen. Dan penting dalam tugas itu saya hanya menjalankan satu. Apa yang diperintahkan, itu yang dikerjakan. Yes. Kita dulu kalau ditugaskan maksimal yang diutus itu 2 orang. Harus 2 orang ya, maksimal 2 orang. Dan harus selesai. Harus selesai. Oh. Kalau belum selesai, tidak boleh ketemu beliau. Dan tidak boleh pulang. Berarti harus sampai selesai dulu, baru boleh ketemu dengan komandannya ya. Wah, berarti taruhan nyawa Pak ya. Saya itu bisa hidup karena mujizat. Karena kita enggak tahu 1 jam ke depan selesai juga. Oh. Iya Pak. Jadi kalau udah ditugasin, kan dulu ya, penanganan terorisme, turun lapangan langsung. Langsung turun lapangan ya. Waktu itu sama Alek Bambang Riyatmojo, Irjen, Iya. sama Dan Group, Kolonel Adu Bragi Sergam, langsung turun lapangan. Langsung intelijen, langsung semua cara udah. Satu aja, saya dikasih target 3 bulan, selesaikan. Selesai harusnya. Selesai. Tidak boleh ada alasan ini terlambat lah, inilah itulah itu. Enggak bisa. Nggak bisa Pak ya. Kalau target 3 bulan selesai. Selesai. Kalau tidak selesai, kita yang selesai. Oh, artinya Ya, gugur dalam tugas. ngeri juga Pak Daud Gugur ya. dalam tugas, artinya kita gagal. Oh, Nah, kalau jawabannya selesai. selesai ya. Tapi Pak Daud Tony selama 20 tahun tidak pernah gagal ya. Saya 10 tahun tugas khusus 10 tahun tugas khusus tidak pernah gagal. nggak pernah gagal. 5 Haleluya. tahun setelah beliau pensiun tidak pernah gagal juga. 5 tahun setelah beliau pensiun pun tidak pernah gagal. Oh. Nah, dan ya itulah semuanya lah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan ya Pak. Pak kalau Tapi ilmu sekarang nemenin anak ayam goreng. Sekarang jam 9 pagi saya suruh bantu. bantu. Bantu apa Pak? Bantu potong ayam. Ya duduk-duduk aja. Ngerasakan nih kasinan atau tidak. Berarti Pak Daud Tony sudah nggak lagi makan telur dadar lagi ya Pak ya? Jam 9 pagi, jadi kadang kan ada orang minta doa atau apa, ya jam 9 pagi, jam 10, karena jam 7 saya olahraga dulu. Olahraga jalan kaki di. Jalan, saya bisa 3-4 kilo. Oh. Setelah itu minum kopi, sit up, ya seperti waktu saya Dulu ya. konsistennya. Konsisten ya. Semua kan konsisten semua. Ya. Dan saya itu waktu di lapangan tuh tidur hanya 3 jam. 3 jam Pak. Setiap harinya. Oh. 3-4 jam. 3-4 jam. Karena ada himpun khusus yang tidak boleh di silent. Harus selalu telepon bunyi 24 jam. langsung. Siap, perintah, gini langsung. Langsung ya Pak. Langsung siap. Nggak perintah. boleh delay ya Pak ya. Nggak boleh. Oh. Yaitu karena telepon khusus itu jalur langsung Pramono Edi dan langsung Ibu Ani Yudhoyono. Oh. Berarti Itu saksi hidupnya Parman. Bapak mandi pun harus pegang handphone Pak ya. Iya. Maaf nih buang air besar pun Kemanapun pegang. pegang. Tidur pun tidak boleh di off. Jadi handphone itu tidak boleh off.
sambil dicas itu Pak ya. Iya. Dan kemanapun pergi. Karena itu perintah khusus. Kalau itu sampai telepon satu itu bunyi, makanya telepon itu langsung setelah saya resign, udahlah tak buang. Udah selesai lah tugas. Selesai ya. Karena begitu misalnya telepon itu jam 2 pun langsung siap, perintah, komando, siap, langsung jalan. Jalan ya. Dan saya satu-satunya sipil. Sipil ya, sipil dan Kristen ya. Kalau misalnya Pak negara nih perlu Bapak lagi gimana Pak? Saya nunggu ayam goreng aja. Misal nih Pak negara urgent Pak, genting dan perlu Bapak punya karunia. Kebetulan kan dari jenderal juga ada yang manggil saya Minta kan? bicara ya. Ya, Tapi saya berkata saya ingin istirahat. pengen istirahat. Sekalipun Bapak dipaksa gitu tetap nggak mau Pak. Istirahat. Karena jenderal ini tahu persis saya dalam menjalankan tugas tidak pernah gagal. Kompromi dan tidak pernah gagal. Dan yang kedua, kalau target selesai, pasti selesai. Harus selesai ya Pak? Selesai. Selesai. Taruhan keluarga ya Pak? Bukan. Kan keluarga Kalau Bapak nggak tinggalin. selesai, saya yang selesai. Artinya gugur. Gugur ya Pak? Tinggal nama gitu Pak ya? Tinggal nama. Makanya setiap kali tugas, saya selalu berkata sama Parman, sama jenderal, minta doa restu, doakan saya supaya dalam tugas ini berhasil. Nah setelah itu saya ngomong titip istri, titip anak. Supaya kalau saya gugur dalam tugas khusus itu, karena tugas itu kan siap disangkal, tidak diakui. Jadi kita ini disangkal, tidak diakui, putus jaringan. Putus jaringan. Kalau Bapak tertangkap misalnya ini Tidak diakui, tidak diakui. Putus hubungan, putus hubungan, hilang jejak. hilang jejak. Tugas saya itu. Tugas itu ya Pak ya. Dan tidak boleh berkata apapun juga tanpa perintah. Berarti kalau bisa Bapak tertangkap nih, pistol di mata tetap harus mati berarti Pak ya. Saya ngomong, saya pelakunya. Oh, Bapak harus mengakui ya. Akui. Dan tidak boleh sampai ke atas. Wah, nyawa ya Pak ya. Terputus ke saya aja. Bapak saja ya. Namanya GTM, gerakan tutup mulut. Oh, Bahwa diseksa apapun, dibunuh pun Tutup tidak mulut. boleh. Karena gini ya, kan ada tugas ajudan itu apa sih? Untuk menjadi tameng hidup. tamengnya ya. Nah, tapi kalau ajudan sampai gigit sama komandannya kan kacau. Oh, iya Pak. Tidak boleh. Gak boleh Pak ya. Jadi kalau sekalipun komandan itu salah, Salah, kita diam tetap harus diam. dan memberikan masukan. Bukan untuk memakan. Bukannya menyerang, memakan, bahkan memojokkan. Oh, Apa gunanya ajudan? Jadi seorang ajudan itu adalah tameng hidup. tameng hidup. Nah, kebetulan saya dulu adalah tameng hidup. Tameng hidup. Tertangkap, GTM, gerakan tutup mulut. Nah, itu kedua, siap disangkal, Siap sangka, tidak siap diakui, putus hubungan, putus jaringan. putus jaringan. Dan berkata apa? Saya pelakunya. Saya pelakunya. Meskipun Bapak bukan pelakunya ya. Untuk tutup rahasia Pak ya. Tetapi ya pelaku atau tidak, ya diem. Diam pokoknya. Siksa pun seperti penyiksaan fisik, pistol di mata, tetap diam. Diem. Mendingan saya pulang deh. Nah, saya di lapangan gitu. Oh, berarti kucing atau macan? Ya. Jadi kalau bukannya begitu kita ketangkep langsung gigit komandan kita. Oh, ya. Langsung menggigit, langsung ngomong oh atas ini. Enggak boleh. Nggak boleh. Itu namanya pengkhianat. Pengkhianat, jual informasi berarti Pak ya. Jadi begitu tek ya selesai. Selesai. Saya berkata demikian karena Jenderal Pramono Edibo sudah meninggal. Dia memberi saya komando sudah meninggal semua. Oh, Jadi saya boleh berkata belum berkata ya. sekarang ini. Tapi kalau mereka masih hidup tidak akan saya katakan. Nggak boleh ya, itu rahasia ya. Rahasia. Rahasia. Nah, tapi sekarang yang ngasih komando udah meninggal, baru saya cerita. Oke. Jadi begitu tugas itu diberikan, plus langsung jalan. Langsung jalan. Nah, kalau saya kebetulan kan di lapangan, langsung menemuin dan grup, saya itu Kapolda setempat, tek, petunjuk, tek, lakukan ini, tes, sesuai perintahnya beliau. Langsung set, selesai.
Berarti Bapak nggak nangani cuma nangani setan, tapi nangani yang tidak bukan setan ya Pak ya? Ya pokoknya kan instruksi perintah dari beliau. Ya. Saya hanya jalankan untuk menyampaikan perintah itu. Wah, luar dalam Pak ya. Setan oke, manusia oke ya. Jadi begitu perintah diberikan, langsung harus turun. Harus turun. Turun langsung. Turun langsung. Nah, turun langsung menemui ini sesuai arahan beliau. Iya. Temui ini perintah komando ini, temui ini perintahnya ini, perintah langsung tak 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 gitu. Begitu selesai, dek ngasih laporan, target selesai. Wow. Nah, Dahsyat. jadi itu dulu ya. Ya, saya berkata demikian karena yang kawan saya Kapolda ya juga meninggal juga. Dan grupnya juga sudah meninggal juga. Jadi begitu tugas, jadi perintah itu, strategi, plak, atur, tek, perintah komando seperti ini. Mengerti, selesaikan, langsung jalan. Pak Daud kan dulu kan nggak punya pengalaman keluarga militer nih. Kan keluarga dukun nih. Gimana Bapak bisa ahli strategi itu Pak, militer Pak? Saya kan hanya ikut Pramono Edi. Diajarin langsung ya Pak? Iya. Pernah salah nggak Pak? Saya tidak pernah gagal dalam tugas. Kalau saya salah berarti udah ketemu Tuhan. Berarti almarhum Dotoni gitu ya? Jadi kalau kita gagal tidak mungkin pulang toh. Oh, berarti Bapak ini dibantu oleh Roh Kudus Pak ya? Semua karena Tuhan. Semangat Tuhan ya? Jadi saya hanya mendapat perintah, tek, arahan, plek, ketemu ini, tek, memberikan perintah beliau. Karena kan gini Pak ya, sekarang militer kan sangat sulit sekali Pak ya, sulit ya. Bapak orang sipil yang nggak punya pengalaman militer dipanggil tugas, nggak pernah gagal, logika masuk. Hebat dong Pak. Semua karena Tuhan aja. Semangat Tuhan berarti ya. Saya berkata demikian karena teman-teman saya udah ketemu Tuhan. Jadi saya masih bisa bercerita. Dari waktu meeting, langsung. Berarti ada yang ketemu Tuhan karena gagal tugas ya Pak? Gitu ya. Iya. Ini saya pertegas dalam sembunyi Pak ya. Jadi begitu ini arahannya ini. Jadi apapun katanya jenderal, itu titik koma pun tidak boleh hilang. Nggak boleh hilang ya. Dan itu waktu itu ya perintahnya harus jelas dan tegas. Jelas dan tegas. Tidak ada perintah abu-abu. Nggak ada peta abu-abu Pak ya. Dan selalu jenderal berkata, saya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab. Untuk keluargamu. Untuk keluarga dia. Jadi saya waktu tugas ya jalan, nanti kalau saya gugur, istri anak saya ditanggung beliau. Tanggung negara? Enggak. Ditanggung Edi Wibowo. Pak Edi Prabowo ya. Wah. Tapi Pak Daud tidak gugur, menang dalam segala hal. Dan sekarang nemenin anak ayam goreng. Ayam goreng Mbok Rasinem. Nah, jadi Parmani saksi hidup waktu Saksi hidup ya Pak. tugas-tugas khusus dulu. Wow. Ya. Saya berkata demikian karena yang dulu ini arahan udah bertemu Tuhan semua. Sudah bertemu Tuhan semua. Dan yang belum bertemu Tuhan, saya Dengan Pak Suparman. Nah, karena Parman ini ajudan terdekat. Terdekat ya, sangat dekat ya. Bahkan yang pas beliau meninggal, beliau yang di sampingnya persis ya. Dan dari presiden, dari panglima, dari kasat atau dari berbagai ini, banyak Parman yang akan menerima telepon. Wow. Karena kan dia kan adalah ajudan terdekat. Ajudan Ring langsung ya. satu. Ring 1 perintah langsung. Nah, kalau saya banyak yang di lapangan. Pak Daud ya. Uh-uh. Kalau di lapangan berarti Bapak standby, nggak mandi gitu Pak ya, nggak makan itu ya. Enggak, ya tetap makan. Tapi makannya saya ini makannya pun terlatih. Terlatih gimana Pak maksudnya Makan Pak? cepat langsung jalan. Oh. Karena kan kita dulu berperintah langsung jalan. Pokoknya nggak ada masa santai ya Pak. Selalu waspada. Dan di situ belajar namanya kedisiplinan. Ya. Misalnya beliau ada ketemu seseorang, plek, mau menghadap, jerut, itu harus kita atur 2 jam sebelumnya. 2 jam sebelum ketemu dengan Pak Sarwedi ya. Pak Edi Wibowo. Pak Edi. Termasuk nanti sama Ibu Ani. Ya. Nah kebetulan saya sama Edi Wibowo kan. Jadi sebelum beliau merintahkan saya menghadap, itu 2 jam sebelumnya saya sudah ada di depan dan menunggu petunjuk selanjutnya. Petunjuk. Kalau Pak
Daud sendiri kok bisa awal mulai dipanggil Pak Edi itu gimana Pak? Awal mulanya Pak? Ada orang yang merekomendasi atau memang beliau dapat Bapak punya secara CV Pak? Kakek saya, Kakek Bapak, yaitu guru saya, guru Bapak? itu dari peta. Dari peta ya. Dari peta, dan menurut ceritanya kakek saya, dia satu letingnya Ahmad Yani. Oh, Dan ya. kakek saya ini memang sakti. Sakti. Dan Pak Sarwoedi itu dulu waktu G30S PKI, Terus? penumpasan PKI, Ya. nah itu didampingi kakek saya. Oh, ya. Karena kakek saya kan ahli supranatural. Ya. Nah setelah itu kakek saya ngomong sama Jenderal Sarwoedi. Ya. Waktu itu Jenderal Sarwoedi berkata untuk minta jaga anak cucunya. Dan kakek saya berkata bahwa nanti dia akan melatih seseorang, mendidik untuk menjaga keturunan dari anak Sarwoedi. Sarwoedi. Nah, menurut Jenderal Pramono Edi Wibowo, sebelum Pramono Edi Wibowo meninggal, sebelum Sarwoedi, jadi sebelum Jenderal Sarwoedi meninggal, Jenderal Sarwoedi itu memberi pesan khusus, wasiat kepada Pramono Edi. Ya. Kalau kamu ada masalah apapun dalam keluarga, ndak usah cari orang lain, cari orang ini, keturunan orang ini. Pak Daudnya. Yang disiapkan untuk dilatih sama kakek belionya ini. Oh. Nah, jadi ada satu orang yang dilatih khusus sama beliau itu kakek saya. Nah, karena menurut Sarwoedi, Jenderal Sarwoedi, bahwa kakek saya inilah yang menemani beliau pada waktu G30 SPKI. Dan tahu kekuatan gaibnya dan kesaktiannya. Oh ya. Nah, setelah itu pesan itu, wasiat itu dari Jenderal Sarwoedi selalu diingat. Sehingga pada waktu Pramono Edi Wibowo jadi ajudan Megawati, Iya. pangkat kolonel, Iya. langsung dia mencari kakek saya. Oh. Nah, kakek meninggal dan satu-satunya murid dari kakek, peninggalan kakek adalah saya. Wah, dahsyat. Nah, karena saya murid tunggal. Bertunggal ya. Nah, karena itulah langsung sampai ikut beliau. Jadi kebetulan saya langsung di lapangan sama beliau juga. Iya. Saya langsung diminta pengamanan khusus presiden. Iya. 2004 sampai 2014. Yes. Dan total sama beliau ya tahu sendiri sampai beliau itu. 20 tahun nanti Pak ya. Ya Parman yang ngomong. Jadi informasi dari Pak Suparman 20 tahun dan 5 tahun setelah Pak Edi meninggal ya. Nah, kalau Bapak sendiri pribadi nih, Bapak selama berperang itu ada musuh pribadi nggak Pak? Bapak pribadi, orang serangan, orang tahu Bapak ini orang hebatnya, beliau ini ada nggak Pak? Mungkin musuh seberang ini kan pasti tahu dong bahwa yang membackup ini adalah Daud Tony, mantan dukun sakti gitu. Yang jelas selama saya tugas selesai. Bapak sendiri ada nggak musuh pribadi Pak? Misalnya karena Bapak tugas penting ini ada orang tahu, wah ini orang yang harus dimatikan, Pak Daud harus dimatikan misalnya Pak. Ada nggak begitu Pak? Kita tidak boleh melakukan yang bukan tugas negara. Oh, jadi Bapak singkirkan itu ya? Kepentingan pribadi harus disingkirkan. Meskipun orang serang Bapak itu ya? Wah ngeri juga. Tapi ya Pak. kalau itu perintah, selesaikan. Kalau pemimpin nggak bilang perintah, Bapak diam saja gitu ya? Iya. Berarti harus hidup kudus itu Pak ya? Intinya menunggu perintah. Tunggu perintah. Kalau beliau perintah, selesaikan. Selesaikan. Seperti saya Bapak, selesaikan. Selesai. 3 bulan. Tidak boleh kata tidak. Harus selesai 3 bulan persis. 3 bulan persis. Dia yang selesai atau saya yang selesai. Oh. Dalam tugas seperti itu. Makanya paling enak itu yang tinggal ngomong doang tapi tidak pernah kerja. Gitu ya? Kan tinggal ngomong doang. Ngomong doang. Tinggal kritik, Tinggal ngata-ngatain orang, ngatain orang, sebut-sebut nama orang. dan tidak pernah di lapangan. Tanggal di lapangan. Dan hanya duduk-duduk Duduk. sambil bicara tidak karuan.
orang kurang kerjaan. Tapi betul Pak, kalau di dunia media sosial, nama Pak Daud kalau disebut-sebut tuh paling laris Pak. Paling laris Pak. Pokoknya sebut nama Pak Daud, disinggung-singgung, dibuat kontennya, orang pasti minat Pak. Saya tuh sebenarnya ya, saya waktu Jenderal Pramno Edi sebelum pensiun, Sebelum pensiun, itu 2013 ya. 2013. Waktu itu dia memberi saya perintah. Ya. Dan perintahnya itu saya pegang sampai sekarang. Wow. Daud, siap Jenderal. Saya ingin kamu selamanya jadi hantu. Jadi hantu dalam arti khusus ya? Hantu, di mana hantu lawan maupun kawan kamu. Yaitu pasukan siluman. Oh, ya. Siap petunjuk Jenderal. Seumur hidup kamu tidak boleh punya akun. Nggak boleh ambil akun sosial. Tidak boleh di Facebook ataupun Instagram. Tentang kamu di media sosial adalah siluman Siluman dan gelap. dan gelap. Dan selama-lamanya kamu jadi hantu. Jadi hantu. Hantu untuk lawan maupun kawan kamu. Yes. Dan ingat, setelah ini kamu harus bersumpah. Waktu itu saya disumpah Disumpah ya. bahwa saya tidak boleh menggunakan kemampuan saya, yaitu membunuh tanpa jejak, dan tidak boleh melatih maupun mengajarkan baik orang lain, baik keluarga. Selesai sampai di kamu aja. Siap Jenderal. Untuk apa Jenderal? Keamanan nasional. Wah, berarti kok Bapak ngajarin orang, Tidak boleh. nggak misalnya Pak ngajarin orang, Tidak boleh. berarti Bapak bisa mencetak orang hebat melebihi Pak Daud ini dong Pak? Karena yang dikhawatirkan dalam diri saya adalah saya kan ahli penyetop jantung. Ahli penyetop jantung. Dan semua lawan saya mati serangan jantung. Mati serangan jantung. Wah. Dan itu target selesai jantung semua. Dan tanpa jejak. Tanpa jejak. Nah makanya saya disumpah di 2013. 2013. Karena waktu itu beliau jadi kasat. Jadi kasat ya Pak. Jadi sebelum pensiun beliau sumpah saya dulu. Dan itu kan bicara dia sebagai jenderal. Jenderal. Karena saya lihat kemampuan kamu, kalau sampai disalahgunakan bisa berbahaya untuk keamanan negara. Nah setelah itu, karena selama 10 tahun saya lihat kamu tugas, semua selesai tanpa jejak. Tanpa ampun, tanpa jejak. Nah setelah itu saya disumpah sebelum beliau pensiun itu di rumah dinas. Di rumah dinas. Di rumah dinas sumpah bahwa saya tidak boleh mengajarkan, melatih, menggunakan teknik membunuh tanpa jejak. Membunuh tanpa jejak. Wow. Ya saya dari dulu, saya tanya, Jenderal, kenapa saya harus disumpah? Saya baba aja yang di India selesai, apalagi hanya di Indonesia. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus ya. Bilang haleluya. Jadi waktu itu Jenderal nyumpah saya itu, saya baba aja di India selesai. Selesai ya. Apalagi yang tinggal di Indonesia. Habis Pak. Tinggal targetnya siapa, kalau itu lawan atau kawan, selesai. Berarti yang ngaku-ngaku punya ilmu turun gunung itu selesai Pak. Nggak usah dibahas. Nah, waktu itu, jadi sampai sekarang pun saya hidup tenang. Tenang. Dan yang sumpah itu, Papa pegang kuat. kan itu sumpah untuk negara ya. Sumpah untuk negara ya. Dan yang nyumpah adalah kasat, Kasat langsung. bukan kopral. Misal kalau Pak Daud ini melanggar janji gimana nih Pak? Apapun terjadi saya tidak boleh melanggar sumpah. Nggak boleh bilang sumpah. Bapak kuat seperti Karena senior itu ya Pak. sumpah di depan kasat ya. Kasat Berarti kan untuk negara. untuk negara. Dan saya betul-betul hilangkan dalam hidup saya. Hilang ya. Jadi waktu itu beliau berkata, Daud ini kalau tidak disumpah itu menjadi manusia paling berbahaya. Di dunia ya Pak ya. Kenapa?
Sai Baba yang ada di India aja selesai. Dan itu kalau lawannya tinggal di Indonesia, target ini selesai semua. Gimana negara kita? Wow. Karena itu dia harus disumpah dulu. Disumpah dulu ya. Nah makanya saya disumpah, tidak boleh melatih, Tidak boleh melatih, tidak boleh mengajarkan, tidak boleh menggunakan. dan tidak boleh menggunakan 3 sumpah tadi Pak ya. Dan tidak boleh sama sekali untuk melakukan. Sama sekali nggak boleh melakukan. Setelah sumpah itu dijalankan. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti rumor di masyarakat kata ada the next generation Doton itu salah ya Pak? Tidak ada lagi. Nggak ada lagi ya. Karena saya akan mematuhi sumpah itu sampai saya mati. Yes. Kan ada rumor Pak, ada penerus Pak Doton yang sudah dipersiapkan di masa mudanya orang itu Pak. Kalau untuk teknik membunuh tanpa jejak, tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau untuk pelayanan Tuhan ya pasti ada. Pasti ada ya. Tapi kalau untuk teknik membunuh tanpa jejak, Itu nggak ada. selesai. Selesai. Di Pak Doton saja selesai ya. Biar saya bawa sampai mati. Gitu ya Pak. Dan termasuk anak, keluarga tidak saya ajarkan. Oh. Orang boleh berkata apapun terserah, penting target selesai. Tak selesai. Jadi kalau Saksinya kan Parman, dia tinggal temu. Kalau Beres misalnya belum? nih Beres. Tuhan bilang, Pak Daud kembali pimpin bantu negara. Saya tidak akan gunakan kemampuan itu lagi. Oh enggak. Meskipun negara perlu Pak. Karena saya sudah di bawah sumpah. Tiba sumpah. Wah. Dan Komitmen itu ya. Di bawah sumpah dan itu diperintah langsung. Tiba langsung. Dan itu adalah perintah Ibu Ani Yudhoyono. Ibu Ani ya. Karena berbahaya. Sekalipun negara perlu Pak. Tetap. Pakai cara yang lain ya Pak ya. Ya lebih baik jadi strategi atau nasihat. Gitu ya. Karena Pak Gilbert lebih tahu diri saya. Ya. Semua yang ditugaskan selesai. Ya. Dan pasti ketemu Tuhan. Antara Pak Daud atau musuh Bapak. Karena dalam tugas hanya dua. Saya selesaikan Bapak selesaikan atau dia yang selesaikan saya saya. selesaikan Bapak. Nah, Nyawa taruhnya Pak ya. dan puji Tuhan saya hidup sampai sekarang. Hidup sampai sekarang. Jual Dan ayam goreng. Kalau ditanya melanggar sumpah enggak? Tidak akan saya langgar. Tidak akan dilanggar ya Karena Pak. kalau sekali langgar pasti tidak akan bisa berhenti. Tidak bisa berhenti ya. Karena kalau sudah sekali membunuh untuk berhenti itu, Susah. Ada konsekuensinya Pak Daud ya. Oh. makanya saya stop sampai sekarang. Stop sampai sekarang ya. Jadi kalau kadang ada yang mancing-mancing ya biarinlah saya. Ngata-ngatain ya, Monggo lah. silahkan. Mau buat konten-konten Kalau monggo lah. buat konten-konten ngoceh-ngoceh. Monggo. Kalau dulu selesai. Selesai. Senyap. Tapi Pak Daud pegang komitmen ya. Wow, Jadi ini eksklusif yang di Tom Halias TV. konten-konten aman lah. Aman. Wow, ini eksklusif di Tom Halias TV. Kita bisa bongkar Jadi ya. yang konten-konten ngatain saya, Monggo. bohong, monggo. Monggo. Karena kalian aman. Kalian aman. Karena Pak Daud sudah bersumpah. Saya sudah bersumpah. Pegang sampai mati. Dan sumpah itu negara. Negara. Dan itu adalah kasat Kasat. 2013. Dan perintah Ibu Presiden. Ibu Presiden. Jadi yang bikin konten ngatain saya macam-macam aman. Biar Tuhan sendiri yang turun tangan. Ya diampuni lah. Aman. Nah, jadi silahkan ngoceh-ngoceh. Saya jangan ngecek. Monggo. Monggo. Karena apa? Pasti aman. Pasti aman. Kalau dulu belum disumpah, Bersumpah, ketemu Tuhan. ketemu Tuhan. Gimana Thomas? Ngeri Pak Daud. Jadi yang tahu tugas saya kan Parman, tinggal tanya Iya. udah beres belum? Selesai gitu. Haleluya. Jadi dia nanya udah beres belum? Kalau udah ngomong saya selesai, artinya target selesai. Segitu ya Pak Daud. Sekarang ini kan lagi geopolitik nih Pak. Lagi semua udah mulai seperti Pak Daud katakan kan, geopolitik dan geostrategis. Semua sudah mulai ada calon-calon capres nih Pak.
Gimana Pak? Asumsi Pak Dotoni. Ini asumsi. Pemikiran Pak Dotoni. Apa yang bisa Pak bagikan? Pokoknya gini ya. Tahun depan Tahun depan itu inflasinya akan naik terus. inflasi mulai naik terus. Bunga bank akan naik. Bunga bank naik. Berarti si usahakan Inflasi itu tidak ada masalah. ya. Kalau tidak ada stuck, berhenti. Oh, Nah, kendalanya tahun ini kan daya beli masyarakat turun, turun stuck inflasi. inflasi. Nah, tahun depan inflasi. Ini kan saya lagi demo nih Pak, demo bensin nih Pak. Lebih baik kita dukung program pemerintah. Pemerintah. Ada kata-kata sebelum saya berhenti tugas. Iya Pak Daud. Ngadap, ses, langsung beliau terima. Cendol, syok. Langsung. Daud, kamu akan kembali ke keluarga, kembali ke masyarakat. Masyarakat. Siap, Jenderal. Pengabdianmu saya tahu. Dan ingat, kamu tidak dikenang. Tidak dikenal ya. Tidak dikenang. Tidak dikenang Tidak dikenang dan tidak diakui. dan tidak diakui. Siap, Jenderal. Ini perintah saya sebelum kamu dibebas tugaskan. Yes. 10 tahun kamu tugas tidak pernah gagal. Dan ingat, setelah kamu dibebaskan tugas, ini perintah saya. Kalau kita berkuasa, jangan sewenang-wenang. Kalau kita berkuasa jangan semenang-menang. Karena masih ada yang maha kuasa. Masih ada yang maha kuasa. Tapi kalau tidak berkuasa, Tidak berkuasa jangan bikin ulah jangan bikin ulah dan macam-macam. dan macam-macam. Karena diawasi Diawasi sama yang berkuasa. sampai yang berkuasa ya Pak. Dan ingat, Dan ingat kamu akan diawasi terus. diawasi sampai sekarang itu Pak maksudnya Pak. Kenapa? Karena kemampuan kamu membunuh tanpa jejak itulah Yang ngeri. yang akan diawasi. Oh, Bahwa kamu betul-betul sampai tidak menggunakan lagi untuk dipastikan. Makanya saya diawasi terus, terus tapi tidak lama, berapa tahun aja. Karena saya tidak pernah bikin ulah. nggak pernah bikin ulah. Karena Bapak di bawah jangan bikin ulah. Karena pesan Pramana ini, jangan bikin ulah. Dan jangan tunjukkan dirimu. Dan kamu sudah disumpah tidak menggunakan kemampuan itu. Yes. Ya udah. Sekalipun kadang saya dipanggil jenderal untuk cobalah gunakan lagi, tidak bisa. Udah bersumpah Pak ya. Iya. Ada Pak yang pancing-pancing. Pak Daud tolong Pak Daud dibayar gitu mungkin Pak Daud ya. Bukan. Bukan. Ya untuk menunjukkan, ya mancing-mancing, tunjukkan kemampuan kamu. Oh, Pak Daud dipepet gitu Pak Daud ya. Nggak mau ya. Tapi Pak Daud sadar ya Pak Daud ini sedang mau dimanfaatin orang gitu ya. Bukan, karena di bawah sumpah. Tapi begitu yang lain jenderal, saya oke. Langsung saya tek, strategi, tek, selesai. Selesai. Berarti selama prajurit Pak Edi, Bapak yang paling pendek ya Pak ya? Saya paling pendek, Paling pendek, paling kecil, paling kecil, dan paling capek. paling capek Karena di lapangan. di lapangan. Jadi bersyukurlah yang bikin konten-konten jelek-jelekin, Aman, midnight saya, Aman. hoak, saya jamin aman, kalian aman semua. aman. Silakan cuar-cuar ya Pak Daud ya. Ya, karena saya di bawah, Sumpah, sumpah. Dan sampai mati pun saya tidak akan gunakan. tidak akan gunakan Pak Daud ya. Luar biasa. Dalam ya. kondisi apapun. Yes. Nah kalau dulu sebelum disumpah, pasti target Selesai. Itu hitungan menit atau detik Pak? maksimal 5 menit. 5 menit berarti pencabut nyawa ya Pak Daud ya. Makanya saya tidak mau jadi pendeta. Dan kalau saya selesaikan tanpa jejak, tidak bisa forensik. Tidak bisa sekalipun hebat apa anak tidak bisa di Tidak bisa forensik. di forensik. Sehebat itu ya ilmunya Pak ya. Tidak bisa di forensik. Tiba-tiba karena kekuatannya kan beda. Saya tidak boleh membahas maupun menyentuh itu lagi. Kalau saya gunakan des dulu ya. Set, selesai.
Betul, bisa Bapak kirimkan. Jos, nanti Pak langsung Pak. Luar pulau selesai. Meskipun luar negeri Pak. Saya baba aja selesai. Oh iya ya. Berarti Bapak itu terakhir kali Bapak pakai ya? Karena kata para mandi pembunuh tercepat tanpa jejak. Pembunuh tercepat tanpa jejak. Berarti Bapak terakhir kali dengan sebaba ya Pak? Setelah saya masih ada lagi. Oh masih ada lagi ya. Karena kan setelah itu selesai. Selesai ya. Dan saya tidak akan gunakan lagi. Jadi aman lah. Aman. Dan sampai saya dipaksa di apapun, tidak akan saya gunakan. Berarti sebaba kalah dengan ilmu Bapak yang secepat kilat. Cus sampai ke India ya Pak? Ya tenang aja lah. Yang penting Target selesai, senyap. ya para manajer kan ajudan beliau. Ya. Ajudan Pramono Edi dan SBY tahu, Ibu Ani tahu. Ya. Dan perintah dia yang mendampingi. Ya. Perintah diberikan. Des. Berapa lama kamu selesaikan? Sekian. Pasti selesai. Wah dahsyat. Langsung saya perintah, sudah beres. Sudah beres. Wow, eksklusif sekali ya. Beres, senyap, Selesai. Kalau Bapak nggak selesai, Bapak mati di medan gugur. Berarti Bapak yang mati konyol. iya, selesai. Selesai. Nggak boleh Bapak nggak mati berarti Pak ya. Pokoknya target harus Kalah menang pun, kalau menang hidup. Kalah mati. paling enak kan di media sosial tinggal ngoceh. Dengan ngoceh. Bikin-bikin konten ya Pak ya. Nah, kita di lapangan Dotoni yang, itu ya. yang setengah mati. Oke. Saya itu tugas ya, Ya. berangkat pagi, Berangkat pagi, pulang pagi. pulang pagi. Bang Toyib ya. Istilah bahasa Jawa itu Bang Toyib saudara ya. Iya, berangkat pagi, Berangkat pagi, pulang pagi. pagi. Oh. Waktu Pak Daud di medan perang nggak Pak? Atau nanya, Pak Daud, ini ada kutuk ke Pak Daud? Ada gitu ke Pak Daud? Saya enggak pernah bahas itu. Nggak pernah bahas itu ya, sama sekali. Saya fokus perintah itu jalankan. Jalan dulu ya. Setelah Bapak tugas selesai, baru orang tanya, Pak Daud ini ada kutuk gak? Itu ya. Nah jadi setelah tugas, tapi saya minggu tetap ke gereja. Minggu pergi gereja ya. Uh-uh. Tapi Pak Daud nggak khotbah ya. Ya tetap pelayanan, saya doa pengampunan dosa. Kenapa Pak Daud? Doa pengampunan dosa. Pengampunan minta Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ini tugas negara. Ini tugas negara Tuhan. Ampuni saya. Ampun saya. Dan makanya saya waktu disodorkan untuk jadi pendeta, saya tidak mau. Nggak mau ya Pak Daud. Pendeta berkhotbah, ampuni dia Tuhan. Ya. Saya kan tidak Tidak. mempertemukan Tuhan. Dan tidak ada ampun ya Pak Daud. Tidak ada ampun. Nggak ada ampun. Makanya kadang kalau saksinya Gilbert, kalau Gilbert itu saya datang ke gereja, kelihatan di gereja, datang sendiri tanpa jadwal khotbah. Daud ini pengakuan dosa apa lagi nih katanya. Topang tangan ya Pak Daud. Ditopang Iya, tak dia kemana. langsung saya doa, Tuhan ampuni dosa saya gini. Karena ini perintah yang saya jalankan. Saya itu Pak Gilbert, saya minta doa restu. Saya selalu Gilbert, dia doain gini. Ya udah. Udah Pak Daud, ya sebentar lagi Pak Gilbert dapat berita. Tek, selesai. Wow. Itu Bapak bertugas itu siang atau malam Pak? Terus pokoknya enggak usah dibahas. Nggak boleh bahas ya. Nah setelah itu langsung Gilbert, aduh saya kayak gitu. Langsung ke kepala ya. Aduh Daud. Langsung lagi. Jadi kalau saya datang sendiri, Iya. itu berarti saya ada tugas. Ada tugas. Saya datang, Kenapa Daud minta doa sama Pak Gilbert? Pak Pendeta. Gitu, ya. Ada apa nih Daud? Ini siapa lagi korbannya? Jadi Gilbert kalau saya datang sendiri, waktu tugas ya ini siapa lagi nih korbannya? Katanya. Doa. Ampun Langsung, Pak, ampun. Ini doa pengampunan dosa ya? Iya sebelum tugas Pak Gilbert. Tangan gini. Ini siapa nanti berita nanti Bapak tahu nanti. Jalan berita selesai. Selesai. 5 menit ya, paling lama ya Pak. Nah, nggak ada jejak Nggak ada jejak ya Pak Daud. dan selesai.
Selesai, sampai ke surga. Ketemu Surga. ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan. Kira-kira itu kalau yang mereka mati begitu masuk surga nggak Pak Daud? Bukan urusan saya. Jadi makanya karena kemampuan itu Ya. stop. Dan dipastikan tidak ada yang punya penerus ilmu seperti Pak Dotoni ya. Tidak ada. Tidak ada. Pak Daud sudah bertekad bulat ya. Dan tidak akan saya ajarkan. Dan tidak diajarkan, Dan tidak akan disinggung. disinggung, Dan tidak akan dilatih. dilatih dan dipraktekkan. Sedikit pun tidak. Tidak. Ya. Setitik pun tidak. Ya. Karena itu Pramono Edi nyumpah saya. Berarti Pak Edi itu tahu bahwa Bapak itu hanya punya ilmu hebat jadi sehingga disumpah ya Pak ya. Karena menurut beliau kamu itu manusia paling berbahaya. Manusia paling lebih ular berarti ya Pak. Kenapa? Ini bisa-bisa targetnya tokoh-tokoh selesai semua. Oh iya. Tiga Bapak dipakai siapa begitu Pak ya? Makanya itu supaya tidak disalahgunakan, misalnya Ibu Ani perintahkan Pak Edi Wibowo untuk nyumpah saya. Karena dia ngomong ini untuk keamanan nasional. Sumpah itu pakai hitam dan putih apa enggak ya? Hanya sumpah perkataan aja Pak ya? Oh ngeri ya. Alkitab, Alkitab ya. sebagai keyakinan kita. Ya. Saya bersumpah Dotoni tidak akan memakai ilmu ini lagi. Saya tidak akan menggunakan, Tidak menggunakan, membicarakan, melatih, mendidik, mengajarkan orang lain, keluarga, anak istri, siapapun sampai aku mati. sampai Bapak mati. Selesai di Bapak saja. Ya. Karena Dan tidak saya ada ikutin sumpah itu sampai sekarang. sampai sekarang Dalam ya. kondisi terdesak apapun. Saat ini Bapak hanya mengajarkan ilmu bikin ayam goreng mbok rasinem. Lebih baik haleluya aja. Jadi Gilbert itu makanya kalau ada yang jelek-jelekin saya, ngata-ngatain saya, dia ngomong, dia belum tahu siapa Daud sebenarnya. Iya. Kenapa? Kalau tahu Daud sebenarnya, waduh, ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan. Kecil-kecil tapi cabai rawit ya Pak ya. Enggak lah, biasa. Hanya ada satu manusia yang lolos selama saya hidup. Hanya ada satu manusia yang lolos dari ilmu Bapak. Pokoknya hanya satu orang yang lolos, yang dalam target. Dalam target sama Bapak tugas. Pokoknya seumur hidup saya. Oh, seperti Bapak. Gilbert Lumendong. Hanya manusia satu itu yang lolos. Hanya dia yang lolos ya. Lain selesai. Selesai. Saya baba aja selesai. Selesai. Apalagi Gilbert Lumendong ya. Gilbert lebih sakti. Lebih sakti ya Pak. Buktinya lolos. Lolos. Makanya saya ini kalau Gilbert telepon, Daud kamu di mana? Siapa pendeta? Takut saya. Kenapa? Karena hanya dia yang lolos. Yang bikin Bapak gila. Dan hanya dia satu-satunya yang bisa hidup. Bapak serang gitu ya. Dengan apapun. Haleluya kalah. Nah makanya saya maaf, pendeta siapapun biasa. Biasa. Tapi kalau Gilbert yang perintah, saya jalan. Oh. Apapun perintahnya. Gitu. Karena beliau yang lolos. Karena hanya dia yang lolos. Berarti dia lebih sakti dari saya. Lebih sakti, lebih siap Bapak juga ya. Si Lebih gendut sakti dari siapa? saya. Bapak bilang kalau saya si gendut montong gitu ya. Jadi saya beritahu, dia lebih sakti dari Lebih saya. sakti ya. Lebih hebat. Karena dia lolos kan Pak ya. Lolos. Sama sekali nggak kesenggol Pak ya. Rambutnya juga tersentuh, enggak. Rambut aja nggak kesentuh Pak ya. Kalau dia tidak dilindungi Tuhan, mungkin dia dari almarhum dia. Ya lawan saya paling berat sebenarnya bukan saya Baba. Tapi Gilbert Lumendong. Gilbert Lumendong. Karena buktinya dia yang lolos. Dia lolos. Kalau Thomas Chandra Pak? Saya enggak mau target ya. Kenapa? Rugi. Dia ketiga enggak ada perintah. Karena kan enggak boleh, gitu itu kan enggak boleh inisiatif sendiri. Nggak boleh, harus perintah komando. Di luar perintah itu rugi Pak ya. Tidak boleh lakukan. Tidak boleh lakukan. Jadi kalau itu perintah baru lakukan. Lakukan. Puji Tuhan ya Pak, nggak ada perintah Jadi ya Pak kalau ya. begitu ada perintah, jalankan. Tapi kalau tidak ada perintah, walaupun kita terdesak apapun, tidak boleh melakukan. Yes. Siap. Nah, jadi
Itu pengalaman. Pengalaman dahsyat ya. Tapi saya satu-satunya sipil Sipil, pendek, Kristen, Kristen. Paling kecil. paling kecil. Ya itulah. Wow. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus yang dahsyat ya. Ya, Pak Muldoko tahu saya lah. Pak Mul ya, Pak Muldoko, Kepala Staf Presiden, Kepala Staf Presiden. tahu saya. Tahu banget Pak ya. Dia manggil siapa? Setan. Oh, beliau manggil apa setan? Iya, Raja Setan. Raja setan. Berarti beliau juga hormat itu Pak ya. Enggak, ini setan ini katanya. Kalau Setan. masalah setan ini, setan ini. Ini raja setan ini ya. Diketawa-ketawa, setan ini. Dia manggil saya setan. Hantu. Hantu. Karena apa? Kan bidangnya di situ. Ya. Tapi itu kenangan masa lalu Thomas. Oke, Kenangan lanjut. yang. Oke, sekarang ke 5 pertanyaan Pak Bakti silakan. Ya, ini eksklusif. Yang pertama Yovita Manado. Silakan Bu Yovita, tekan tombol unmute ya. Wah, ini satu RT ya. Bapak, anak, ibu. Silakan. Selamat malam. Mas Malam Bapak. dari Mbok Rasinem Solo. Ya, silakan dengan Pak Totoni. Ya, aduh, wes kangen karo Solo. Silakan Bu, pertanyaan Bu. Mau tanya apakah kami masih ada kutu keturunan dan tolong dilihat rumah, ada kesialan atau bagaimana? Ah, yang di sebelah ibu yang ya itu ada di situ. Tak doain ya. Yuk kita angkat tangannya doa ya. Baik, baik. Ora kata karapas. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Darah Yesus bebaskan. Amin. Amin. Oke Doa Bu Satu Yovita. minggu doanya itu ya. 1 minggu ya Bu, doa yang seperti itu Bu ya. Oke, selanjutnya Ibu Sri Anik Sidoarjo, Jawa Timur ini ya. Betul ya, Jawa Timur ya. Oke, ya Ibu Sri Anik silakan. Tekan tombol unmute-nya. Gambarnya mic warna biru. Bingung nih, meraba-raba nih. Ayo silakan Bu. Oke. Dilewat dulu mungkin Pak Bakti, nanti kembali lagi ke Ibu Sri Ani. Ya, silakan saja dulu. Yang mana nih? Ini ya, Ibu Seri Bungai Malaysia. Ya, silakan. Shalom Pak Daud Ya. dengan Pastor Thomas. Saya mau tanya, kan saya sudah tahun ini sudah hampir 7 tahun menikah tapi masih belum punya anak. Adakah ada kutub keturunan atau yang lain? Ini ndak ada, hanya stres aja. Ndak usah dipikir nanti punya anak sendiri. Tapi harus punya suami dulu, Pak. Hah? Harus ada suami dulu, Pak. Udah punya suami toh? Sudah. Harus keterlibatan suami dulu, Pak. Gak bisa diam. Udah, tenang aja lah. Oke, Madam. Dunia ini saya kasih tahu, yang ingin punya Anak. anak, susah punya anak. Ya. Yang tidak berharap anak, beranak terus. Berangkat terus. Sampai bingung cara nyetop. Itu rakus ya, Pak. Doa ya. Oke, angkat tangannya Ibu Sherly. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Yes. Bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, laut pribadi Tuhan. Demi nama Yesus Masya. Amin. Amin. Oke, selanjutnya yuk Bu Juwita Pekanbaru. Shalom Pastor. Shalom. Silakan bertanya Ibu dari Pekanbaru. Pastor Daud, apakah kami ada kutuk keturunan? Ada nih kalau dari kayak model-model opung-opung zaman dulu gitu. Opung-opung zaman dulu ya, Pak. Oh. Angkat Nah, tangan ya. anak saya ada nggak Pastor? Nah, ini tak doain semuanya supaya bebas dari kutuk ya Bu ya. Angkat tangan ya. Oke. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra.
Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat, roh setan, roh gelap, keluar. Keluar. Kuasa Yesus bekerja. Darah Yesus hancurkan kutuk. Lawat pribadi Tuhan. Amin. Amin. Oke, selanjutnya Ibu Helen Sweet Jakarta. Ya, silakan Ibu Helen. Shalom Pastor. Shalom. Shalom Pastor Dimas. Shalom Ya. Pak Daud. Silakan Bu bertanya. Pertanyaannya aku minta didoain yang terbaik aja untuk keluarga kami, sekeluarga. Enggak ada setannya juga sih. Nggak ada setan ya? Iya, betul. Adanya baru bingung aja. Baru bingung. Ayo kita doa ya. Bingung apa tuh Pastor? Angkat tangan Ibu sekarang Bu. Kita doa ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja. Kuasa Elohim bekerja. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Bebaskan dari yang jahat. Bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja. Lawas pribadi Tuhan. Lawas kursi Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, lanjut Ibu Sriani. Yang terakhir ya. Iya, terakhir Pak. Ya, Ibu Sriani, silakan. Ibu Sri. Halo Pak Bakti. Ya, halo. Shalom, apa yang mau dipertanyakan Bu? Ya, halo. Ya silakan Bu, bertanya. Apakah ada keturunan kutuk, Pak? Ada kutuk nggak Pak Daud? Pastor. Halo. Ya, ada ini. Ada ya Pak ya? Ada Bu. Rumah juga ada setannya. Rumahnya juga ada setannya Bu. Angkat tangan ya, doa ya. Puji, puji. Puji. Ayo puji sini puji. Ya kita doa ya. Yuk, semua angkat tangan Bu. Darah Yesus. Oh, apa darah Angkat tangan ya. Yesus. Duduk, duduk. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Keluar. Darah Yesus bebaskan. Amin. Amin. Thomas. Ya Pak Daud. Pokoknya dalam hidup ini Ya. mengalir saja. Mengalir saja. Oke? Oke Pak Daud. Dan ingat, kalau tidak berkuasa, Tidak berkuasa, jangan bikin buat ulah. Kalau berkuasa, jangan Jangan sewenang-wenang. Masih ada yang maha. Masih ada maha kuasa. Kalau tidak berkuasa, ada yang berkuasa yang mengawasinya. Yes, sekarang bagian yang di tempat ini. Biar Pak Daud yang memilih, melihat, dan Biar berdoa. aja 5 orangnya. Oh 5 orang, oke. Bentar dulu. Sebentar ya. Yang pertama, bentar dulu. Coba. Yang pertama, angkat tangan duluan. Nah, Pak Daud sedang pilih. Ya ibu ini aja Pak. Ibu mana? Yang kacamata. Yang kacamata, oke. Ya, silakan Bu. Kesini Bu. Gimana ibu? Ada untuk keturunan nggak Pak? Nggak ada ibu. Kalau mau buka usaha apa yang cocok ya Pak ya? Yes, pokoknya apa yang ibu tahu, ibu yang tekunin, jalankan aja. Ya. Jangan nekunin apa yang tidak tahu. Ya, yang tahunya Pak, masak. Pokoknya yang ibu tahu aja. Oke, lanjut. Oke, yang kedua sekarang Pak Daud sedang pilih. Ya, yang ini. Biar Pak Daud pilih deh. Yang mirip Parman. Yang botak. Yang mirip Pak Suparman, ya. Parman tuh dari Kopassus itu. Oh, dari Kopassus ya Pak Daud ini ya. Sekarang di Kodim tapi sekarang udah. Di Kodim ya. Oke. Ya, silakan Pak, apa mau dipertanyakan Mau Pak? tanya apa Bapak? Ini calon menantu saya, apakah masih ada kutuk keturunan? Oh, ini menantunya Pak. Calon menantu. Calon menantu. Nggak ada. Enggak ada Pak Daud. Angkat tangan ya, doa ya. Angkat tangan. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra.
Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Darah Yesus bebaskan. Amin. Amin. Oke, ini Oma sini ya. Ayo sini Oma. Oma mau bertanya apa? Selamat malam Pak. Ya, lanjut. Saya ini cuma mau tanya, ini sakit saya nih kok nggak sembuh-sembuh. Sudah lama sembuh sebetulnya tapi kok kumat lagi ini. Ini Saya bukan setan, ini fisik. kena osteoartritis. Jadi sulit kalau udah Oh, duduk berarti itu berdiri. dokter tulang. Nggak ada kutuk ya? Nggak ada. Nggak Yang ada. perlu ibu pelukan dokter tulang. Hah? Autoimun. Oh, apa itu? Oh, berarti dokter autoimun. Kalau tulang. Radang sendi kan. Iya, radang sendi. Ini bukan setan, ini bukan setan. Iya. Oke. Minta doanya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Tuhan bekerja, kuasa Elohim bekerja, tumpang tangan Tuhan, sembuhkan Tuhan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi demi nama Yesus. Amin. Terus Terima terang kasih Thomas, Tuhan saya Yesus. jujur aja kalau bukan setan ya ngomong bukan setan. Bukan setan. Kalau dokter Karena dokter ya. Kalau misalnya sakit flu, kan enggak ada setan flu. Ya minumlah ultra flu kan gitu. Ini ultra flu ya. Sekarang saya tanya, jemaat yang paling jauh di luar pulau siapa? Ya, ini udah ini. Mana? Oke, yuk maju sini. Dari mana kamu? Oh, dari Kalimantan, jauh Pak. Ya, Oke, lanjut sini. Oh ya, saya maju depan sini. Bingung sih mau nanya apa. Mau bertanya nggak? Bingung mau tanya apa. Iya, mau tanya apa? Sebenarnya berapa kali kalau papa dulu sempat beberapa kali sakit. Terus kita dulu pernah diajak sama tante untuk pergi ke kayak vihara gitu. Terus orangnya tuh juga kayak bisa kesurupan dewa, nggak ngerti juga sih aku. Terus dia bilang kayak papa ini dulunya suka bunuh orang, terus hantunya tuh nyerang sampai sekarang. Dan beberapa kali papa itu kayak kesurupan gitu. Dan sampai tante juga sering. Papa di mana? Papa ada di Tuban sekarang. Itu kutuk, namanya kutukan darah. Nanti diikuti di bayangan kematian. Dan adik saya juga katanya diikutin. Suruh datang aja waktu acara ya. Gitu. Oke, sudah Thomas? Oke, kita doa untuk semuanya. Oke, yuk kita semua pakai berdiri boleh ya. Mari semua pakai berdiri. Angkat tangan. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan jimat. Hancurkan jimat. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Roh-roh jahat. Roh jahat. Roh-roh terkutuk. Roh terkutuk. Roh-roh gelap. Roh gelap. Keluar. Keluar. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan jimat. Hancurkan jimat. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Demi nama Yesus. Demi nama Roh-roh Yesus. jahat. Roh jahat. Roh-roh terkutuk. Roh-roh gelap. Roh Keluar. Keluar. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Amin. Amin. Oke, selamat malam semua. Dari ayam goreng Mbok Rasinam. Kita mau ucapin ya. Haleluya, Tom Hales TV. Haleluya. Yes. Ayamnya enak gak? Margotop enak. Oke. Selamat malam semua. God bless you all. Oh, ada yang lupa Bram. Sebentar. Kita akan instant healing sebelum detik kesembuhan terjadi. Mari angkat tanganmu sekarang. Uriarapa kata karapa sikata karapa. Yang di tempat ini percaya apapun sakitmu, Anda pulang sembuh dalam nama Yesus. Uriarapa kata karapa sikata karapa. Uriarapa kata karapa sikata karapa. Uriarapa kata karapa sikata karapa. Are you ready? Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Sembuh. Sembuh. Sembuh sakitmu. Apapun sakitmu. Hari ini Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Dalam nama Yesus. Tanganmu yang sakit. Di tempatnya di tangan yang sakit sembuh. Tanganmu yang sakit sembuh. Tanganmu yang sakit sembuh. Sembuh. Rasakan. 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 Sembuh. 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 Bahkan ada yang sendi-sendi. Ada yang sendi-sendimu sakit sembuh. Sembuh. Rasakan, buktikan, sembuh, sembuh, yang terima pun sembuh, bahkan yang dadanya sakit pun sembuh, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita angkat tangan. Bapa, terima kasih Engkau disembuhkan, terimalah berkat di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau disembuhkan, Engkau diberkati, di dalam nama Yesus, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. God bless you all. Selamat malam semua. Thank you. God bless. Selamat malam. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih Bapak Bido. Salam sehat.